Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Sang Kelana dari channel Pusar Bumi. Sahabatku semua, pada kesempatan di siang hari ini saya akan mengeksplor tentang asal usul dari Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan, ya, laut selatan. Ada beragam versi kisah asal muasal dari Kanjeng Ratu Kidul. Di antaranya menurut versi Pasundan, dikisahkan bahwa Ratu Kidul pada masa mudanya bernama Dewi Ratna Swida, anak dari Prabu Munding-Sari, Raja Pajajaran. Ibunya bernama Dewi Sarwedi, keturunan dari Sang Hyang Suranadi, Raja Siluman di Keraton Sigaluh. Dewi Ratna Swida terkenal sebagai putri yang sangat cantik namun juga sakti. Sang putri suka melakukan topong rame, topong hidang, dan laku prihatin di Gunung Kumbang yang terletak di Pulau Karangliep, Malang, Jawa Timur. Selama menjalankan tapa brata ini, Dewi Ratna Swida menampakkan daya magis dan kekuatan gaibnya. Seluruh penduduk negeri Pajajaran mengakui kecantikan Dewi Ratna Swida. Banyak sekali para pangeran dari berbagai kerajaan ingin melamar putri Pajajaran, seperti raja dari Daha, Jenggala, Kahuripan, Banjar, Serdang, Goa, Bugis, dan lain-lainnya. Mereka ingin meminang putri Dewi Ratna Swida yang cantik itu. Namun Dewi Ratna Swida belum bisa memenuhi semua lamaran itu. Mengapa? Karena Dewi Ratna Swida sedang bersedih, yang mana kesedihan itu hanya dia yang tahu. Dewi Ratna Swida itu menderita sakit, ya, tidak diceritakan ke orang lain. Atas saran eyangnya, Sang Hyang Suranadi yang menguasai makhluk halus kerajaan Sigaluh, Dewi Ratna Swida disuruh tapa kungkum atau berendam di Telaga Ratu Tapa. Tapa kungkum atau berendam yang dilakukan Dewi Ratna Swida menambah pancaran kecantikan. Wilayah kerajaan Sigaluh berada di pesisir Jawa bagian selatan, ditambah dengan samudera yang luas. Sang Hyang Suranadi amat cinta pada cucunya. Pada tahun 346 Saka, Sang Hyang Suranadi lengser ke Prabon dan diserahkan kepada Dewi Ratna Swida. Dewi Ratna Swida menjadi raja atau ratu di Keraton Sigaluh atas restu dan dukungan Sang Hyang Suranadi. Dewi Ratna Swida memindahkan ibu kota Sigaluh ke dasar Samudra Raya. Ibu kota keraton yang berada di dasar samudra itu bernama Kraton Sokodomas Balekencono. Dewi Ratna Swida diberi gelar baru oleh Sang Hyang Suranadi, gelarnya Kanjeng Ratu Kencono Sari atau Ratu Kidul, tinggal di utara Sokodomas Balekencono. Terjadi pada tahun 1398 Saka. Sedang sebagai
senopatinya adalah Ratu Angin-Angin. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh nasihatnya yang setia, yaitu Nyai Roro Kidul. Mereka bertugas menjaga Laut Selatan supaya tanah Jawa subur, makmur, ayam, tentrem. Bagi masyarakat Jawa, cerita Kanjeng Ratu Kidul tidak asing lagi. Cerita ini dikaitkan dengan Panembahan Senopati sebagai pendiri Mataram. Namun kisah ini akan saya ulas di episode yang akan datang. Kali ini saya hanya mengeksplor tentang asal muasal dari Kanjeng Ratu Kidul menurut versi Pasundan ya. Karena ada versi yang lain yang mungkin akan saya eksplor di kemudian hari juga untuk sebagai bahan pertimbangan kita, atau mungkin sebagai menambah wawasan, karena yang tahu hanya yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenarannya entah versi Sunda ataupun versi yang lain, kita sebagai generasi penerus hanya bisa nguri-nguri saja dan melestarikan yang berkaitan dengan budaya adiluhung. Kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.